Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para sahabat semua yang semoga dirahmati oleh Allah, mari kita mulai pelajaran kita di dalam bahasa Arab dasar, yaitu kita akan belajar nahwu dari kitab yang paling banyak dipelajari di pondok-pondok pesantren, yaitu kitab klasik tentang nahwu, yaitu dari kitab Al-Ajurumiyah ya. Kita akan pelajari dari matan Jurumiyah. Kita mulai saja, kita buka pertemuan kali ini dengan baca kitabnya langsung ya, kitab Al-Ajurumiyah. Di sini kita baca qala al-muallif rahimahullah. Jadi di ini kita gunakan kitab yang kitab kuning ya, jadi seperti ini dia. Nanti yang kita baca matannya ya. Jadi kalau matan itu yang ada di atas garis, sedangkan yang di bawahnya ini syarah, sama yang di sini adalah syarahnya. Jadi kita baca saja yang matannya, matan di atas garis. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wada'i. Al-kalamu, adapun kalam itu, huwa adapun dia itu, al-lafdu al-lafad al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberikan faedah, bil wada'i dengan disengaja. Pada pembahasan ini, apabila kita ingin bisa berbahasa, yaitu mengucapkan sesuatu dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia ataupun mungkin bahasa Inggris dan lain sebagainya, kita harus bisa mengetahui al-kalam ya. Maksudnya kalam di sini adalah kalimat yang sempurna ya. Kalimat yang sempurna. Di dalam bahasa Indonesia ada kalimat yang sempurna, di bahasa Arab juga ada al-kalam, kalimat yang sempurna, di mana orang apabila ingin berbahasa maka harus mengucapkan kalimat yang dapat dipahami oleh orang lain untuk berkomunikasi ataupun untuk mengungkapkan sesuatu ya. Di sini di dalam bahasa Arab disebut al-kalam ya, al-kalam, atau dalam bahasa Indonesia ya, kalimat yang sempurna ya. Jadi apabila kita ingin berbahasa maka harus bisa mengungkapkan kalimat ya, mengungkapkan kalimat ya. Untuk membentuk kalimat yang sempurna di dalam bahasa Arab itu ada 4 syarat ya, agar kita bisa mengungkapkan kalimat yang benar di dalam bahasa Arab. Pertama harus ada al-lafdu ya, jadi pertama harus ada al-lafdu. Al-lafdu harus ada lafadznya. Dalam bahasa Indonesia yang pemirsa dengar atau yang sedang kita dengar di sini adalah lafadz. Harus ada lafadznya. Misal Muhammadun, terdengar lafadznya, terdengarlah lafadznya. Muhammadun, Zaidun, qoma, berdiri, ada lafadznya. Yang kita dengar sekarang adalah lafadznya. Ini pertama harus berlafadz. Tidak ada kalimat cuma ini tidak bisa dikatakan lafadz. Atau suara dengan ini bukan lafadz. Yang kedua, selain al-lafdu harus al-murakkab. Murakkab adalah tersusun dari dua kalimat atau dua kata atau lebih. Dua kata atau lebih. Jadi harus tersusun dari beberapa kata, baik dua kata ataupun lebih. Karena kita tidak bisa membuat kalimat dengan satu kata saja. Misal pergi, orang tidak akan paham apa yang dikatakan, maksudnya pergi apa. Di dalam bahasa Arab pun harus ada susunan kata. Misal qoma Muhammadun, ada dua kata contohnya ya.
koma Muhammadun. Ada dua kata, satu koma, yang kedua adalah Muhammadun, satu dua, ada dua kata, harus murakkab. Kemudian yang ketiga, ataupun kalau dalam bahasa Indonesia maka kita tidak bisa hanya mengatakan sama di dalam bahasa Indonesia. Kita hanya memiliki satu kata, misal Muhammad. Maka apa? Kalau ada orang mengatakan hanya Muhammad, kita pun tidak bisa memahami apa maksud dari perkataannya. Maka harus tersusun dari dua kata. Muhammad berdiri misalnya. Kalau bahasa Indonesia ada subjek predikat ya. Tidak bisa hanya Muhammad saja ataupun hanya kata berdiri saja. Begitu pula di dalam bahasa Arab, harus ada minimal dua kata atau lebih. Koma Muhammadun. Kemudian syarat yang ketiga untuk kita membentuk kalam atau kalimat yang sempurna di dalam bahasa Arab, syaratnya ada yang ketiga, al-mufid. Al-mufid artinya apa? Memberikan faedah kalimat tersebut. Memberikan faedah. Jadi kita mendengarkan orang mengatakan suatu ungkapan atau kalimat tersebut, maka kita paham apa yang dimaksudkan dari yang diucapkan orang tersebut. Bukan hanya apa kata yang terucap tanpa makna. Jadi ketika seorang mengucapkan suatu kalimat, orang yang mendengar paham dengan apa yang diucapkan oleh seorang tersebut ya, itu mufid. Jadi sudah tidak perlu ada pertanyaan, misal Muhammad berdiri, selesai. Orang yang mendengarkan akan diam, tidak perlu bertanya, oh, Muhammad kenapa, atau berdiri, siapa yang berdiri, tidak jelas ya. Tapi berikan mufid ya, memberikan faedah. Orang yang mendengar sudah paham dengan apa yang diucapkan, itu harus mufid. Kemudian yang terakhir, yang keempat syaratnya adalah bil wada'i. Bil wada'i ini ada dua makna. Pertama harus dengan bil wada'i al-arabiyah, dengan bahasa Arabnya. Jadi kalau bukan bahasa Arab maka tidak disebut kalam. Misal orang ucap dengan bahasa Indonesia seperti saya, nah ini bukan kalam. Ataupun bahasa Jawa bukan kalam, ataupun bahasa Inggris, nah ini bukan kalam. Maka harus dengan bahasa Arab. Dan yang kedua bil wada'i maknanya adalah dengan disengaja ya. Dengan disengaja, maksudnya orang apabila mengucapkan kalimat dengan bahasa Arab ketika ngelindur ya, tiba-tiba ada orang lindur ya, ketika tidur mengucapkan Muhammadun qaim, lindur ya, maka bukan disebut dengan al-kalam. Ataupun orang tidak sadar tiba-tiba ngelamun mengucapkan kata-kata tertentu dalam bahasa Arab, maka tidak disebut dengan kalam, maka harus dengan bil wada'i, dengan disengaja gitu. Itu syarat untuk kita membentuk suatu kalimat atau kalimat yang sempurna di dalam bahasa Arab. Al-kalam ya. Al-kalam harus ada al-lafad al-murakkab, tersusun dari dua kalimat atau lebih, atau di dalam bahasa Indonesia ada mungkin ada subjek, ada predikat, ada objek, ataupun ada subjek, ada predikat, minimal dua. Tidak bisa tersusun hanya dengan satu kata saja. Kemudian al-mufid, memberikan faedah, orang yang mendengar paham dengan apa yang diberitakan ya. Jadi orang yang mendengar itu tidak perlu lagi bertanya, oh, apa sih yang diucapkan, apa sih yang dikatakan. Nah, sudah mufid ya. Kemudian bil wada'i harus dengan ya bahasa Arab tentunya, bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan disengaja diucapkan, memang sengaja orangnya mengucapkan itu ya, tidak karena ngelindur ataupun mungkin ngelamun kemudian gitu dan lain sebagainya. Nah, itu pelajaran kita hari ini adalah mengenai bagaimana kita dapat membentuk kalimat di dalam bahasa Arab yang kita ambil dari kitab Al-Ajurumiyah. Demikian, semoga bermanfaat.
Insya Allah kita lanjutkan besok pembahasannya pada video yang akan mendatang. Kita lanjutkan pembahasan dalam kitab ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.